Baiklah, kita mulai kuliah ketiga untuk mata kuliah seismik inversi dan atribut. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang dasar dari inversi akustik impedans. Nah, sebelum masuk ke inversi akustik impedans, kita coba refresh dulu ya tentang inversi itu. Sebenarnya inversi itu termasuk dalam sebuah pemodelan data geofisika. Untuk sebuah pemodelan itu kan kita secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah forward modeling atau pemodelan ke depan. Yang kedua adalah inverse modeling atau pemodelan inversi. Nah, coba diperhatikan di sini perbedaannya. Di input serta output dari sebuah proses inversi forward modeling dan inverse modeling. Nah, kalau di forward modeling atau pemodelan ke depan, inputnya itu adalah model dari bumi atau Earth modelnya. Kemudian kita berikan sebuah algoritma pemodelan, dapatnya kalau di sini outputnya itu respon dari trace seismik. Sedangkan untuk di inverse modeling seismik itu input yang kita akan modelkan, input yang akan kita gunakan itu adalah data seismik atau trace seismik yang didapat dari hasil akuisisi. Kemudian ada algoritma inversinya. Kemudian yang didapatkan adalah hasil akhirnya itu adalah Earth modelnya atau model bumi. Jadi kenapa disebut kebalikan? Karena ini apa yang menjadi input pada forward modeling dan apa yang menjadi output pada forward modeling itu dibalikan pada sebuah pemodelan inversi. Nah, sini kita bakal bahas sedikit tentang akustik impedans dan karakterisasi dari sebuah reservoir. Yang jadi pertanyaan kan, AI itu sebenarnya apa sih? Nah, AI atau akustik impedans adalah produk dari densitas batuan dan kecepatan gelombang, di mana AI itu sama dengan V dikali rho. Jadi velocity dikalikan dengan densitas, maka didapat nilai AI-nya. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perambatan atau kecepatan gelombang seismik pada suatu batuan reservoir. Nah, kita hapus dulu. Nah, di sini dapat dilihat ya, ini adalah kecepatannya di sumbu Y. Di sini adalah berapa pengaruhnya. Nah, dapat dilihat di sini, apabila ini seperti yang di rock fisik kemarin ya, apabila suatu batuan reservoir itu tersaturasi gas, oil, atau water, atau air, dia bakal mempunyai kecepatan gelombang seismik yang berbeda. Itu juga pengaruh dari litologinya. Litologi atau densitas matriksnya. Ya. Makin padat sebuah matriks densitas atau densitasnya makin tinggi, maka kecepatan gelombang seismiknya itu makin tinggi. Kalau ini sejalan seperti itu. Ini kan Tersier, Cretaceous, Mississippian, makin tua sebuah umur batuan,
maka kecepatan gelombangnya makin tinggi. Karena asumsinya kalau batuan itu makin tua, maka dia bakal berada pada endapan sedimen paling dalam. Nah, kalau paling dalam, dia tentu bakal mempunyai densitas yang jauh lebih tinggi karena telah terkompaksi dan tersedimentasi lebih lama daripada yang batuan di atasnya. Nah, kalau ini kebalikan dari yang di atas. Ini ya, ketika dia tersaturasi oleh hidrokarbon sama gas, maka kecepatannya akan menurun. Nah, ini juga seperti itu. Ini ada hubungannya dengan ini dan ini. Dilihat di sini bahwa kecepatan gelombang seismik apabila porositinya membesar, dia bakal mengecil. Ini cementation itu juga biasanya pada batuan karbonat. Ini ada pore pressure, overburden pressure, dan sand over shell ratio. Nanti bisa dibaca. Nah, ini impedansi, pengaruh fluida pengisi batuan terhadap impedansinya gitu. Nah, kalau kita bicara tentang impedansi itu sudah AI ya. AI itu adalah impedansi. P impedance dan S impedance. Ini difference of porosity derived from gas and wet interval bisa di atas 10%. Ini ya, ketika kita punya sebuah batuan reservoir yang tersaturasi oleh gas, maka impedansinya akan menurun. Maka dia punya dua cluster atau dua tren. Satu tren untuk yang terisi oleh wet atau air gitu, disebut wet gitu ya. Satu yang tersaturasi oleh gas. Nah, apa sih itu inversi AI? Sebentar ya. Nah, kita kembalikan dulu pengertian AI itu apa. Tadi AI katanya adalah produk dari perkalian rho dan velocity. Artinya, AI bergantung pada densitas batuan dan kecepatan gelombang seismik. Nah, dari sini seperti yang kita bahas tadi, kalau kita ingat kurvanya tadi, maka kecepatan gelombang seismik itu dipengaruhi salah satunya oleh fluida pengisi batuan. Sedangkan densitas juga dipengaruhi oleh ini. Maka AI bisa dipakai untuk menentukan karakter sebuah reservoir. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya di belakang. Makanya inversi AI ini yang bakal kita dapat nanti adalah kita bakal melihat, oh densitas batuan reservoir kita seperti apa, kemudian kecepatan gelombang seismik kita seperti apa. Nanti baru bisa kita ambil beberapa parameter properti fisik dari batuan reservoir tersebut. Nah, sorry, kita delete dulu coba.
Nah, inversi AI akan mengubah data seismik menjadi pseudolog AI pada setiap trace. Apa sih maksudnya dia bakal mengubah data seismik menjadi pseudolog AI pada setiap trace? Kan kita udah sepakat tadi itu bahwa untuk inversi AI dia itu seismik data. Kemudian ada algoritmanya kan. Kemudian dia bakal jadi Earth model, model dari buminya. Nah, di sini inversi AI akan mengubah setiap trace atau jejak data seismik menjadi pseudolog akustik impedance-nya. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut itu. Nah, ini seperti yang kita jelaskan tadi bahwa AI, akustik impedance, bisa dihubungkan dengan litologi, porositas, dan fluida pengisi pori batuan. Nah, model AI bisa digunakan untuk dasar dari penentuan fasies dan properti petrofisik dari suatu lapisan batuan. Dasarnya dari mana ya? Dari sini. Litologi. Dasarnya dari mana? Ya, dari ini tadi. HI sama dengan Rho dikali V. Sedangkan untuk velocity gelombang seismik, kita punya dia dipengaruhi oleh berbagai macam, ya kan? Bisa porositas, bisa densitas, bisa fluida, kemudian dia bisa per pressure. Nah, densitas itu lebih ke fluida pengisi batuannya. Nah, dasarnya nanti itu AI. AI itu nggak bakal akustik impedance, tidak bakal lepas dari litologi, porositas, dan fluida pengisi pori batuan. Tapi yang perlu diingat, kita tidak bisa menghubungkan secara langsung hanya dengan menggunakan data hasil inversi akustik impedance-nya. Kita butuh data pendukung seperti data well atau data sumurnya. Nah, ini adalah contohnya ya. Nih, ilustrasi perbedaan antara normal seismic reflection dan hasil dari inversi AI untuk sebuah AI yang punya untuk sebuah data AI yang low edge model. Nih, ini input dasarnya, ini input awalnya. Jadi model dari lapisan batuannya itu seperti ini ya. Ini inputnya. Ini forward sama inverse modeling. Jadi kita inputkan gitu. Kita inputkan model yang kita mau. Kemudian diberikan data seismik gitu. Oh, hasilnya bakal seperti ini. Ini ada efek tuning ya, tuning seperti itu. Efek tuning itu apa sih efek tuning itu? Kalau kalian ingat bentuk wavelet dari seismik kan bermacam-macam. Ini adalah efek dari side lobe-nya, side lobe seismiknya. Kemudian yang yang C, yang ini yang D ya, modelnya. Ini ketika diberikan seismic trace gitu, maka dia bakal berbentuk seperti ini dengan perbedaan densitas gitu. Ini kita anggap aja rho 1, ini rho 2. Kalau misalkan ini polaritasnya adalah polaritas normal dan ini kayaknya ini zero phase, maka hasil dari ketika model ini kita berikan sebuah gelombang seismik, modelnya akan berbentuk seperti ini.
Oke. Nah, kalau ini kita berikan warna, maka dia bakal jadi seperti ini. Di sini ada namanya efek tuning gitu. Apa sih efek tuning itu? Efek tuning adalah ketidakmampuan suatu gelombang seismik untuk memisahkan lapisan-lapisan tipis. Jadi seismik itu punya keterbatasan gitu. Dia punya batas minimal berapa tebal lapisan yang masih bisa istilahnya itu masih bisa dipisahkan oleh gelombang seismik. Dia masih bisa melihat suatu lapisan ketebalan. Nah, ini kita modelkan lagi, kita inversekan, akhirnya menjadi seperti ini. Harapannya nanti bahwa yang ini, hasil inversi ini, bisa menggambarkan keadaan sebenarnya dari Earth modelnya ini. Harapannya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini ilustrasi perbedaan antara normal dari data trace seismic refleksi, wiggle, dan hasil dari AI, inversi AI-nya. Nah, batuan reservoirnya, interval batuan reservoirnya, itu dari sini sampai sini. Atau ketika kita bawa ke sini, dia bakal di sini sampai sini. In both figures, the inserted log is AI log. Gitu ya. Jadi yang ini adalah nilai log AI-nya. Yang jadi pertanyaannya, apabila yang diinverskan itu hanya yang ada garis batasnya ini, dan yang jadi sini adalah nilai porositas dari bawah sini, dia makin besar gitu. Nah, nanti silakan ada tugasnya ya. Silakan kalian delineasi lapisan mana, layer mana yang paling poros gitu. Yang di sini ya, yang di dalam batas garis merah ini. Nah, silakan di-compare dari nilai compare the reflectivity and AI section gitu. Jadi silakan di-compare antara ini dan ini. Jadi lebih gampang mana sih kita mau mendeskripsikannya gambar. Anggaplah ini gambar A, ini gambar B. Lebih gampang mana? Nanti silakan dibahas ya. Nah, sorry saya minum dulu. Ini hampir mirip dengan yang pertama tadi, tapi ini yang lebih rincinya lagi gitu. Ini kan kalau yang pertama tadi kalau kalian ingat inputnya itu adalah seismic trace, seismic data lah ya. Kemudian dia punya algoritma, kemudian bakal jadi model. Nah, di sini kita lihat dulu seismic data. Anggaplah seismic data itu adalah output dari seismik kita yang telah diolah dan segala macam. Jadi dia bakal masuk ke sini. Nah, yang perlu diketahui bahwa seismik itu dia adalah hasil perkalian dari wiggle dikalikan koefisien refleksi ditambah noise. Ini ya, ini adalah noise-nya. Ini adalah source. Dari source ini kita bisa memprediksi bahwa
bentuk wiggle kita seperti apa, frekuensinya berapa, amplitudenya berapa, kemudian tuning thickness-nya seperti apa, dikalikan dengan ini koefisien refleksi, maka didapatlah modelnya. Nah, sebenarnya teori konvolusi apa sih? Jadi teori konvolusi itu dia mengalihkan antara RC, wiggle, dikalikan dengan koefisien reflektif. Ini tidak, kalau kalian masih ingat, di ESR itu kan ada tuh, RC sama dengan Z2 kurang Z1 per Z2 ditambah Z1, di mana Z adalah AI. AI itu apa? Ya, rho dikali V. Nah, nih, ini untuk lebih ininya lagi. Yang ini adalah yang kita bahas tadi. Di mana tadi? ST, bukan sarjana teknik ya, tapi seismik pada time berapa itu sama dengan koefisien refleksi di T dikali dengan wiggle di T ditambah dengan noise yang ada. Nah, di mana SI atau semuanya gitu, gelombang seismik pada I itu adalah sigma seperti ini ya, dari J sampai dengan N, di mana RJ koefisien reflektivitasnya dikalikan dengan wiggle-nya, di mana wiggle ini kita anggap sama di semua tempat ditambah dengan noise gitu. Ya, di mana RJ adalah zero offset reflectivity on the earth expressed as the time series up to the top of layer J gitu. Seismic wavelet assumed to be constant. Jadi seismic wavelet kita asumsikan konstan gitu. Kemudian NI adalah penambahan dari noise. Dan N itu adalah jumlah dari layernya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini ya kita punya nilai reflektivitas tadi. Nilai reflektivitas kita dapatkan dari model sebuah batuan gitu. Misalkan shell, kemudian sand, karbonat, kemudian balik ke sand lagi seperti itu. Misalkan ya, ini jangan melihat ke sini. Misalkan dia punya nilai reflektivitas yang positif, maka nilai impedance-nya bakal naik. Apabila dia punya nilai reflektivitas yang menurun, maka ini juga bakal turun. Nah, anggaplah ini adalah ZI, nilai impedance pada I. Kemudian ini adalah nilai reflektivitas pada I. Ini kan yang ini. Sorry, ZI, Z kurang Z kurang 1. Ya, benar. Jadi nilai koefisien pada RZ, kalau kita ini anggaplah RZ gitu ya. Ini kita punya ZI, punya ZI ditambah 1. Kalau misalkan bingung ini Z1, ini Z2 gitu. Gimana sih kita mau cari yang di sini? Gitu. Maka ZJ atau Z ini, Z1, Z ini, Z2 kurang ZJ kurang 1, ya kan? Tambah ZJ, Z2, Z2 kurang 1, itu Z1. Nah ya, sampai di sini paham ya? Ini yang tadi ya, konsepnya masih dari sini nih, konsep dasarnya.
Nah, yang jadi pertanyaan lagi sekarang itu sih, berapa sih kita mencari nilai impedansnya ini? Nah, seperti yang dilihat di sini bahwa impedans itu ya adalah ini rho dikali V, densitas dikalikan dengan velocity. Oke, jadi kan kita udah sepakat kan, kalau misalkan kecepatan gelombang seismik dan densitas batuan itu tidak bisa dipisahkan dari porositas, apalagi litologi, densitas, kemudian ada apa ya, fluida, kondisi porinya. Maka yang inilah yang bakal kita coba dari sini, kita dari nilai reflektivitas bakal dapat model gitu, Earth modelnya. Di Earth model ini baru kita bisa apa ya, kita interpretasikan ya istilahnya ya. Oh, porositasnya bakal seperti apa, litologi dari batuan reservoir kita seperti apa, densitasnya seperti apa, fluidanya seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, yang jadi masalah di AI biasa itu ada yang namanya band limited gitu. Apa sih band limited? Nih biasanya kalau kalian sering dengar istilah itu adalah bandwidth gitu. Dan limited. Limited kan ini kan terbatas seperti ya, seperti limited edition gitu, edisi terbatas. Sorry, limited edition gitu. Edition gitu. Atau edisi terbatas. Nah, ini maksud band limited ini apa sih gitu kan? Apa sih itu band limited pada suatu data seismik gitu. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, ada yang namanya efek dari band limited gitu. Oke, kita coba baca ya. Inversion can be thought of as the process of determining the reflectivity RG given the seismic trace SG in equation 1, the reflectivity is related to the impedance of the earth by the formula. However, note also that the seismic data has a limited bandwidth. Jadi, ternyata data seismik itu punya band yang terbatas. With no very low frequency or high frequency content. Jadi apa sih yang maksud band di sini? Oh, ternyata data seismik itu punya frekuensi yang terbatas. Dia nggak akan bisa menyampaikan suatu data yang sangat low frekuensi ataupun yang sangat high frekuensi. Nah, rata-rata di sini katanya range dari band seismik ini adalah 10 sampai 80 Hertz gitu. Nah, this means that the seismic data is missing information. Jadi ternyata data seismik ini tidak memberikan semua informasi yang ada di bawah permukaan, di subsurface-nya. Maknanya apa? Maknanya dijelaskan. The loss of the high frequency data reduce the detail of the result gitu. Kalau misalkan beberapa data yang high frekuensi itu hilang, maka detailnya juga bakal hilang. While the loss of low frequency data can remove trend from calculated impedance log. Sedangkan kehilangan data frekuensi rendah dapat menghilangkan tren dari calculated impedance, dari nilai log impedance yang dihitung seperti itu. Ternyata data seismik juga
kalau kita menggantungkan semuanya pada data seismik, ternyata nggak bisa. Karena ada apa? Karena ada beberapa informasi yang hilang. Karena keterbatasannya itu tadi. Di sini dia bakal, kalau ini hilang, detailnya bakal hilang. Sedangkan kalau di sini hilang, kita bakal kehilangan tren datanya. Nah, jadi seperti apa? Ketika kita menggunakan data seismik untuk bakal menggunakan data inversiari. Nah, jadi untuk supaya kita bisa dapat semuanya ini, maka ditambahkan data well gitu. Nah, ini ada contohnya ya. Ilustrasi on the effect of low frequency to the inversion result gitu. Di mana WLAI is in black with unlimited bandwidth. Ini data AI pada well-nya. Sedangkan inverted AI itu ada di yang merah gitu. Nah, dilihat di sini bahwa ternyata beda gitu. Ada perbedaan gitu. Di mana inverted AI, inverted untuk nilai hertz. Data yang berbeda gitu. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah proses the convolution process in time and frequency domains. Notice how the low frequency components start to affected by the sampling effect of reflectivity coefficient and convolution of wavelet and RC. Ini dari si Jason 1999. Nih, low frequency information can be derived from log data, pre-stack depth, time migration velocities, and or regional gradient. Because many of these data are very low frequency, 0 sampai 0 to 2 Hz, processing that preserved low frequency is advantageous. High frequency information can be derived from well control or geostatistical analysis. Gitu. Jadi ketika kita mau dapat data yang low frekuensi, maka processing that preserve low frequency, maka pada saat processingnya diusahakan untuk bisa preserve atau menyimpan data yang low. Sedangkan untuk yang high frekuensi itu bisa dapat dari data well. Ingat ya, data well itu, ingat kan tadi bahwa ketika data seismik itu tidak mampu mengakomodir yang high frekuensi, maka detailnya akan hilang. Kita akan kehilangan detail gitu. Nah, detailnya ini bakal kita ambil dari mana? Dari data log, well log gitu. Kenapa? Karena data well log dia mampu memperlihatkan detail bahkan di per 10 cm atau 1 feet gitu. Nah, detailnya kita bakal dapat di well log. Sedangkan untuk low frekuensi, di sini katanya pada saat processing gitu. Processing that preserve low frequency gitu. Nah, ini contohnya ya, seperti ini. Ini seismic trace-nya ada di sini. Ini adalah AI yang ada di well-log gitu. Di well-log ini, di well-log ini, kita lihat dia bisa dapat detailnya sangat detail sekali. Karena apa? Karena well-log itu high frekuensi. Nih, ini adalah nilai koefisien reflektifnya ya. Ini dikalikan. Yang ini bakal kita jadikan koefisien reflektivitas. Dikalikan dengan wiggle, maka dia jadi seismic trace. Seperti itu.
Nah, ini ya ada amplitude, ada frekuensi. Ini adalah seismic bandwidth-nya. Lihat ya, di sini ada tren yang kita dapatkan biasanya dari sebuah data yang low frekuensi. Kemudian ada model AI yang low frekuensi. Kemudian seismic plus low frekuensi AI model. Itu 0 sampai 60 Hz. Kemudian ada AI spektrum gitu untuk yang data sumurnya. Ini perbedaan resolusi di antara data seismik, data sumur, dan data inversi seperti itu. Kalau data seismik ya hanya sebatas ini. Jadi yang ini adalah low frekuensi AI model. Yang ini adalah seismic low plus low frekuensi AI model. Ini ya ditambahkan low frekuensi AI model yang ini. Bahkan untuk well spektrum dia sangat spektrum dari ini punya amplitude yang sangat tinggi gitu. Nah, ini nanti bakal kita bahas lebih lanjut di minggu depan ya. Nanti mudah-mudahan minggu depan, pertemuan berikutnya kita bakal coba melakukan ini inversi akustik impedance gitu. Nanti datanya bakal saya berikan dan jangan lupa di ini ya kita bakal coba pakai GeoView-nya dari Thomson-Russell yang minimal yang Thomson-Russell 8 apa ya minimalnya. Ini ya, maka kita coba masuk ke sini sedikit. Nah, di sini garis lurus ini, garis lurus yang ini, kok hilang sebentar. Nah, garis lurus yang ini adalah tren ya yang kita dapat di low frekuensi tadi yang harusnya ada di low frekuensi. Kemudian yang ini adalah low frekuensi AI model. Yang ini. Kemudian ada seismic plus low frekuensi AI model. Yang lebih besar ini. Kemudian kita dapat akustik impedance dari well. Ini yang sangat detail. Di sini dapat kita lihat perbedaannya ya. Kalau tren ya itu hanya menunjukkan trennya. Oh dia bakal ke bawah semakin membesar untuk nilai akustik impedance-nya. Sedangkan kayak gini, kalau dapat AI dari data sumur, lihat di sini, oh ternyata dia bisa ada detailnya loh. Di mana yang spiky, di mana yang tiba-tiba turun seperti itu. Maka untuk kedalaman ke bawah, kedalaman untuk litologinya, dia bakal memberikan informasi yang sangat berguna. Gitu. Karena kita bakal dapat nih detailnya seperti apa. Kemudian ada yang seismic plus low frekuensi. Jadi kita bakal bahas lagi. Nah, ini salah kekurangan utama dari teknik AI ini, dia tidak bisa mengakomodir kontrol dari geologinya. Jadi, ini hampir sama dengan forward modeling. Nih, low and high frequency component from Earth reflectivity yang hilang ketika the reflectivity dikalikan dengan wavelength also difficult to recover with this technique. So the ability of this technique to laterally predict the AI is not good because the equation is applied recursively from top to bottom. The error effect will be accumulated. The noise on seismic trace will be interpreted as a reflection and involved in the inversion. Jadi kan masih ingat tadi yang sigma itu kan? Kita jelaskan ya, coba jelaskan satu-satu nih. Low and high frequency komponen, jadi komponen
frekuensi rendah dan frekuensi tinggi yang hilang ketika nilai reflektivitas dikalikan dengan wavelet, itu susah untuk dipulihkan atau diambil kembali dengan teknik ini. Kemudian, karena ini kan pakai persamaan rekursif, jadi dia dari atas ke bawah, itu bakal disigmakan atau ditotalkan, maka errornya itu katanya the error efek errornya itu akan diakumulasikan karena dia persamaannya dia pakai sigma. Kemudian the noise on seismic trace will be interpreted as reflection and involve the. Kemudian apabila noise ini pada saat saat processing tidak bisa dihilangkan 100%, maka itu bakal dianggap sebagai ya refleksi dari refleksi gelombang seismiknya, maka itu juga akan masuk ke dalam proses inversi. Nah, ini contohnya ya. Ini ketika ini diinversikan ke sini, maka hasilnya bakal jadi seperti ini. Nah, dapat dilihat ini adalah band limitednya bakal seperti ini. Bandingkan dengan yang ini. Yang ini, lihat nih detailnya lebih detail daripada yang ini. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan didiskusikan di e-learning-nya ya. Oh iya, nanti untuk pertemuan berikutnya kita bakal coba bahas, bukan coba bahas sih, coba kerjakan untuk pengerjaan inversi AI ini ya. Nanti datasetnya bakal saya share di ini, di e-learning ya. Silakan diinstal ya, diinstal ininya, diinstal GeoView Hansen Russell-nya minimal yang ke-8 lah, itu udah paling standar ya untuk sekarang. Kalau bisa yang versi lebih baru ya lebih baik lagi. Kemudian untuk pertemuan berikutnya bakal kita coba untuk live virtual meeting. Nanti bisa sekalian kalian kerjakan ya, mudah-mudahan bisa. Jadi kalau misalkan nanti nggak punya monitor tambahan, usahakan virtual meetingnya ini di handphone dan laptopnya dipakai untuk ngerjain inversinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.